welcome back to my guys. Kok welcome back terbalik dong? Sengaja, agak-agak. Halo teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Sarah Dumaris Octaviani. Hari ini ada beberapa yang nge-DM aku dan efek dari kemarin tuh rame banget gitu kan Instagram. Tapi dari semua yang rame ada salah satu yang mencuri perhatian aku, gitu kan. Dan sebenarnya ini aku udah mau tidur gitu ya kan. Cuman ya karena DM itu, mari kita membaca DM-nya. Oke, aku pakai kacamata dulu, mohon maaf. Sudah tak terbaca lagi atau bagaimana? Oke. Dia bilang begini teman-teman. Hai C, bersyukur banget bisa follow IG CC. Aku semakin dikuatkan, puji Tuhan. Semakin paham juga firman Tuhan. CC menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, jadi bisa aku mengerti, puji Tuhan. Aku udah memutuskan untuk mau menjalankan firman Tuhan. Di keluarga, di kampus, dan lain-lain. Tapi mereka jadi kayak nggak terima gitu, nggak terima gitu kali ya. Mereka jadi nggak suka karena aku nggak suka ngomongin orang. Aku dianggap manusia aneh lah. Apa-apa jadi rohani sampai aku dibilang aneh, difitnah lah. Bahkan aku pernah dipermalukan di depan umum, seperti dibully lah Ceh. Aku bingung gitu Ceh, padahal aku nggak ganggu mereka. Pengen banget jadi aku yang dulu, terus ngenonjok mereka satu-satu. Aku kayak labil gitu Ceh, gimana ya? Oke, cukup lumayan sulit bagi kamu yang baru pertama kali atau baru memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan. Dan ketika kamu memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, sekeliling kamu menghimpit supaya kamu tidak menjalankan tugas kita menjadi anaknya raja gitu ya. Oke, aku mau kasih jawab di dalam Amsal 12 ayat 16. Ini ayat buat kamu, ini ayat buat setiap kita yang memiliki masalah atau memiliki keadaan yang serupa seperti ini teman-teman. Di dalam Amsal 12 ayat 16 mengatakan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Ini udah menyimpulkan dan menjawab banget gak sih? Aku ulang sekali lagi. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Jadi kalau kamu dicemooh, kalau kamu difitnah, kalau kamu dimaki-maki, kalau kamu dianiaya, dan pada saat itu juga kamu menyatakan aku sakit hati sama kamu. Firman Tuhan bilang apa? Bodohlah. Ini gak aku loh yang bilang, tapi firman Tuhan bilang apa? Bodohlah. Ini kita artikan ya lawan katanya. Jadi kalau kamu pada saat dimaki-maki, pada saat dicemooh, kamu masih kayak menganggap itu ya sudah bye-bye, gue gak peduli. Lu mau maki-maki gue kek, lu mau cemooh gue kek, lu mau fitnah aku kek, aku gak peduli. Aku gak akan sakit hati. Bom, itu keren banget. Karena ketika pada saat kamu sakit hati, saat itu juga ketika kamu dicemooh, kamu sakit hati, firman Tuhan bilang apa? Bodoh lah. Tetapi bijak, tuh dibilang, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Tadi kamu bingung kan, kok aku ikut Tuhan kok malah dimaki-maki, kok malah diejek-ejek, kok malah difitnah. Ya iyalah, kita kan berbeda. Kita berbeda dengan dunia ini. That's why mereka membenci kita. That's why mereka memaki-maki kita. That's why mereka memfitnah kita. Dan efek dari itu ya iman kita teruji coy, gitu kan. Jadi dalam kehidupan kita pasti ada orang-orang yang mengejek kita, pasti ada orang-orang yang memfitnah kita, pasti ada orang-orang yang gak suka sama kita, itu pasti ada. Yang menghina kita, itu pasti ada teman-teman. Dan pada hakikatnya kita gak bisa mengontrol keadaan, kita gak bisa mengontrol perkataan mereka, kita gak bisa mengkontrol kamu jangan fitnah aku ya, kamu jangan maki-maki aku ya. Kita gak bisa kontrol itu.
Tapi kita sebagai anak raja, kita sebagai anak Tuhan, yang kita bisa kontrol adalah respon hati kita. Respon kita kepada perkataan mereka, respon kita kepada cacian maki mereka, respon kita kepada fitnah-fitnah yang mereka lontarkan ke kita. Kita gak bisa bilang, kamu jangan fitnah aku. Kita gak bisa kontrol itu guys. Tapi yang bisa kita kontrol, respon hati kita ketika kita difitnah. Bagaimana nih respon hati kita? Bagaimana nih respon hati kamu ketika kamu difitnah, ketika kamu dianiaya, ketika kamu dicemooh, ketika kamu dihina gitu? Apa respon hati kamu untuk pertama kali? Kalau respon pertama kamu itu sakit hati, firman Tuhan bilang bodohlah kamu. Tapi kalau respon hati kamu, adalah aku gak maulah menangkap kata-kata kasar itu, aku gak maulah menangkap fitnah-fitnah itu, tapi biarlah aku melepaskan berkat. Firman Tuhan bilang apa? Bijak yang mengabaikan cemooh. Mengabaikan loh, yang artinya mengabaikan itu ya kamu ndak merespon, kamu ndak menggubris, kamu kayak ya udah sih terserah lu mau ngomong apa, gue nggak peduli. Kita tuh sebagai anak raja harus tidak peduli, itu harus banget. Kita jangan peduli kepada cemooh, tapi kita harus tidak peduli kepada cemooh. Untuk apa kita peduli? Mending kita pedulikan untuk orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang terlantar di jalanan. Itu yang kita pedulikan. Ngapain kita pedulikan dengan perkataan-perkataan orang? Oh, kamu sok suci, kamu sok ini, kamu sok ini, kamu sok ini, kamu sok ini. Artinya mereka belum mengalami bagaimana Kristus telah hidup di dalam mereka. Gitu ya teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita jadi pribadi yang sabar. Kita fokus kepada hidup kita, kita fokus kepada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan di depan kita, yang Tuhan sudah izinkan di depan kita. Ini kita lagi ngerjain apa sih gitu. Fokus aja kepada itu, fokus kepada memperbesar kapasitas kita masing-masing, fokus kepada apa lagi yang aku harus perbaiki dari kehidupanku, apa yang harus kuperbaiki dari perkataanku, apa yang harus kuperbaiki dari ekonomiku. Fokus ke situ aja. Apa yang saat ini kamu lagi geluti, kamu yang lagi skripsi kayak aku, fokus aja ke situ. Nggak usah fokus kepada sesuatu yang membuat kita sakit hati gitu. Dan ketika kamu dicemooh, udahlah, saya tidak peduli kepada cemooh sih, bye bye. Kamu mau cemooh saya silakan, saya tidak peduli. Gitu keren. Firman Tuhan bilang apa? Bijak woi, bijak firman Tuhan woi yang bilang woi. Jadi fokuslah kepada hidup kita yang sekarang, fokus kepada sesuatu yang saat ini kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ketika kita fokus memperbesar kapasitas kita fokus kepada terus mendekatkan diri kita sama Tuhan. Terus apa sih yang kita kejar nih, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Bukan apa yang kita kejar tuh, dia ngomongin aku hari ini apa ya, dia lagi ngegosipin aku apa ya. Sia-sia hidupnya. Sia-sia teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita membiarkan hinaan itu lewat begitu saja. Biarkan saja, biarkan sampai Tuhan yang menjamah, lepaskan aja berkat. Gitu ya, sehingga sampai waktunya kita akan melihat bagaimana hidup kita hari demi hari Tuhan akan pimpin sehingga kita naik level. Yang ngomongin kita cukup sampai di omongan doang dia, ya kan, ngomong kita di belakang, ya kan, bilang aja ke dia, lu berani ngomong di belakang gitu kan, berani banget lu ngomong di belakang gua, terus noleh ke belakang. Hap, bagaimana? Nggak capek kamu di belakang? Ngomongin di belakang mulu, ke depan dong gitu. Gitu ya. Aku orang paling bodoh amat, orang paling kayak ya udah lu mau ngomongin gue terserah. Aku nggak peduli akan hal itu. Yang aku peduli bagaimana Tuhan terus berkenan kepada setiap kita, bagaimana cara kita memperbesar kapasitas kita, apa sih yang Tuhan mau hari-hari ini untuk kita kerjakan. Gaset. Udah. Itu doang fokus hidup kita. Oke teman-teman, semoga video ini membuka wawasan baru bagi teman-teman untuk kita ya udah tidak peduli kepada cemooh itu. Karena kita mau jadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak apa tadi? Mengabaikan cemooh. Siapa yang nonton video ini yang mau menjadi wanita-wanita bijak, menjadi pria-pria bijak, komen di bawah. Semoga video ini memberkati kita. Semoga semakin semangat untuk teman-teman untuk hidup di dalam Tuhan. Sulit tapi bisa. Oke teman-teman, jika video ini memberkati teman-teman semuanya, jangan lupa kalian klik tombol like-nya, dan teman-teman boleh share ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian dapat pesan yang sama. Oke teman-teman, salam dari aku, bye-bye.
and God bless you.